Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kepada evaluasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori pengukuran ya, evaluasi atau penilaian itu sebenarnya sebelum diawali ke akhir pada evaluasi ada istilah tes lebih dahulu ya. Tes, kemudian pengujian, kemudian pengukuran, penilaian, baru evaluasi. Itu berangkatnya seperti itu. Ya, jadi diberlakukan tes dulu sebagai sebuah pengujian, pengujian sebagai sebuah pengukuran, pengukuran sebagai juga penilaian, dan pada akhirnya evaluasi. Seperti itu. Jadi endingnya adalah evaluasi. Nah, dari evaluasi itu nanti bisa saja program itu ya selesai evaluasi bisa to be continue atau di end, atau mungkin to be continue dengan catatan perbaikan-perbaikan ketika dalam mengevaluasi suatu evaluasi ya, suatu program seperti itu. Nah, bagaimana terkait dengan kebijakan ya, dengan penilaian atau pembelajaran di UHAMK? Lebih sekalian ya, kita merujuk ya, merunut ya pada SNDT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan standar penilaian, ya, itu kalau kita lihat dalam permennya adalah nomor 3 tahun 2020, yang terkait betul dengan standar penilaian, ya, itu dilihat nanti di pasal 21. Ya. Pasal 21 terkait dengan standar penilaian. Ya. Kemudian juga ada pasal 22 terkait dengan ada 6 prinsip penilaian. Ya. Pasal 23 terkait dengan teknik penilaian. Ya. Kemudian pasal 24 terkait dengan mekanisme dan prosedur penilaian. Ya. Ini yang regulasi terbaru ya, artinya bahwa Permendikbud nomor 3 2020 terkait dengan SNDT ya. SNDT itu Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan standar penilaian. Sebenarnya banyak juga standar-standar yang lain, tapi ini kan terkait dengan konteks bagaimana terkait instrumentasi penilaian ya, seperti itu. Nah, kemudian sekalian ya, sebenarnya apa sih standar penilaian itu ya? Gitu kan? Standar penilaian kriteria minimal ya, bukan maksimal. Jadi kriteria minimal tentang proses atau penilaian proses dan hasil pembelajaran ya, hasil belajar mahasiswa dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menemukan pencapaian pembelajaran lulusan JPL gitu. Jadi endingnya adalah bagaimana merupakan kriteria minimal tentang proses pembelajaran hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL gitu ya. Nah, di sana nanti ada penilaian proses dan hasil pembelajarannya. Ya, proses itu nanti dipengaruhi oleh input ya, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau kita menganut ke teorinya Gagne gitu. Proses pembelajaran itu kan terkait interaksi antara masukan instrumen internal dan eksternal. Nanti prosesnya KBM atau PBM, ya, input, proses, dan produk seperti itu. Nah, terkait dengan itu sekalian, ya, terkait dengan standar penilaian, ya itu ada nanti kita bicara ini sekilas ya. Pak Budi mungkin lebih kepada kontennya lebih jauh, ya saya hanya gambaran terkait dengan prinsip penilaian, teknik instrumen penilaian, ya, mekanisme penilaian, pelaksanaan penilaian, kemudian ada pelaporan dan pada akhirnya kelulusan. Seperti itu sekalian. Itu terkait dengan standar penilaian dalam pembelajaran. Nah, kemudian sekalian kita kupas sedikit ya, atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan prinsip penilaian. Ya. Terkait dengan prinsip penilaian itu menyangkut prinsip-prinsip yang bersifat edukatif, ya, memang edukatif artinya mendidik gitu ya. Kemudian juga otentik, ya, dia otentik, kebenarannya memang tidak kesesuaiannya, otentik betul ya. Kemudian juga objektivitas,
objektif dia, jadi harus prinsip penilaian itu harus objektif, di samping juga akuntabel, ya, dapat dipertanggungjawabkan, dan tentu saja transparan. Dan itu semua harus secara terintegrasi antara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Kemudian yang kedua adalah prinsip edukatif, ya. Ini tadi prinsip penilaian, di mana dalam prinsip edukatif penilaian memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar untuk meraih capai pembelajaran dan lulusan, pembelajaran dan lulusan. Itu prinsip edukatifnya. Ya. Ini barangkali Bapak sekalian, ini kan Bapak sekalian sudah pada dosen, pada edukator semua ya. Ini barangkali kita mengingatkan terkait dengan konsep-konsep tentang prinsip penilaian ini satu sama lain ya, mereview kembali lah barangkali, mengulang kembali, mengingatkan kembali kepada kita. Kemudian juga prinsip otentik ya, yang berorientasi pada proses belajar yang bersambungan dari hasil belajar, di mana mencerminkan kemampuan mahasiswa atau peserta didik pada saat proses belajaran berlangsung. Seperti itu. Bagaimana keotentikan itu? Jadi kepada bagaimana proses berlanjutannya. Dan itu mencerminkan kepada kemampuan mahasiswa dan proses pembelajaran berlangsung. Prinsip objektif juga, objektivitas, yang berdasar pada bagaimana kesepakatan antara dosen dengan para mahasiswa dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai gitu. Nah, tentu saja ada pengaruh objektif atau subjektif. Ini juga antara bagaimana dosen dalam menilai secara sebagai penilai dan juga yang dinilai sebagai mahasiswanya. Ini tentu saja bebas dari pengaruh itu ya. Ya, jadi makanya prinsip objektif menjadi penting, objektivitas. Kemudian juga prinsip akuntabel. Ya. Prinsip ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas. Ya, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Mungkin di awal-awal kuliah kita ada proses pertemuan pertama mungkin ya kenalan dan membuat kontrak kontrak perkuliahan dan sebagainya, apa yang mesti dilakukan. Jadi proses di sana jelaskan. Mungkin ada tugas kelompok atau presentasi dan sebagainya. Jadi memang ada kesepakatan awal di kuliah ya selama dalam tatap muka nantinya berlangsung gitu. Kemudian juga prinsip transparansi. Ya. Tentu saja penilaian yang bersudut pada hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Jadi semua pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Jadi mungkin transparansi sudah bisa dilihat mungkin sekarang modelnya dalam jaringan atau mungkin dalam diterbitkan dalam komputerisasi, bisa dilihat oleh para mahasiswa sesuai dengan passwordnya masing-masing gitu. Jadi bisa juga dilihat seperti itu. Inilah prinsip terkait dengan masalah standar penilaian ya. Jadi ada 6 standar penilaian ini sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah ya, teknik penilaian. Ya. Tentu saja berbagai teknik penilaian bisa dilakukan, bisa dengan observasi, ya, berperan serta, artinya berpartisipasi, mungkin unjuk kerja, ya. Biasanya fakultas-fakultas itu yang melakukan praktik, ya, ada unjuk kerja, bisa juga tes tertulis, tes lisan, dan juga ada instrumen, ya, misalnya instrumen atau angka seperti ini, teknik berbagai jenis teknik penilaiannya yang dilakukan. Tergantung nanti mau ranahnya mengukur apa, karena aspek kognitif, afektif, atau psikomotor, seperti itu. Ya, mau pengetahuan, mau sikap, atau keterampilan, gitu. Tergantung nanti itu. Nah, oleh karena itu, ya, ini bagaimana penilaian, ya, peserta didik, ya, kemampuan peserta didik. Ya, kita melihat dari ranah 3 ranah domainnya, yaitu kognitif, afektif, psikomotor atau keterampilan. Dan ini semuanya bagaimana kita bangun supaya memiliki kompetensi ini. Sekali lagi bahwa kita ketahui bahwa sekalian, kalau kita rujuk ke Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 20 tahun 2000 nomor 20 dan 2003, itu ternyata juga peserta didik dipahami bukan hanya bagi tingkat satuan pendidikan. Ternyata mahasiswa juga di perguruan tinggi di sana disebutkan peserta didik itu juga mahasiswa begitu. Ya, di Undang-Undang 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi dengan aspek penilaian bagaimana kita melihat dari 3 ranah ini sebenarnya.
dana kognitif, afektif, psikomotor atau keterampilan, ya, dengan berbagai instrumen yang tadi, teknik penilaiannya. Kita mengukur dengan objektif dengan bagaimana, dengan afektif seperti apa, dan keterampilan seperti apa. Nah, kemudian, ya ini diantaranya sekalian, ya, instrumen-instrumen ya, penilaian yang memang harus disiapkan dalam penilaian, ya, instrumentasinya. Kalau kita mengukur ranah sikap, nah, nanti dengan apa cara mengukur sikap? Bisa juga dengan operasi, gitu kan. Sikap, sejauh mana kita mengetahui langsung pada saat dia praktik, ini kan, kita observasi langsung, mungkin di lab dan sebagainya, bagaimana sikapnya, bagaimana kemampuannya, kompetensinya, keterampilannya, gitu. Sikapnya di sana. Juga pengetahuannya, di samping keterampilan, ya. Bisa saja kalau mau pengetahuan nanti bisa dengan tes, gitu kan, menguji kompetensi, kemampuan, ya kan, inteligensi dan sebagainya itu lewat tes, ya. Atau nanti dengan keterampilan yang lain bisa dengan rubrik, portofolio dan observasi, seperti itu, ya. Dan untuk penilaian hasil belajar juga bisa dengan portofolio atau bukan dengan rubrik, ya, penilaian proses. Ini instrumentasi terkait dengan penilaian Bapak sekalian, ya. Lanjut, ya. Mekanismenya gimana gitu, mekanisme penilaiannya, mekanisme penilaian, ya. Tentu saja terkait dengan mekanisme ini menyusun, menyamakan, menyepakati tahap teknik, instrumen, indikator bobot penilaian, ya, yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. Bagaimana mendesain, menyusun itu, gitu ya. Kemudian itu dilaksanakan, ya, sambil menyusun, menyamakan, menyepakati indikatornya, bobotnya, kemudian juga dilaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap teknik, instrumentasinya apa, kriterianya, indikator, dan bobot nilai yang memuat prinsip penilaian. Di sana dituliskan, gitu. Kemudian juga memberikan umpan balik, ya, tidak hanya bagaimana penilaian sesuai dengan tahap dan sebagainya, tapi juga bagaimana memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa. Ketika kita memberikan penugasan, ya kan, itu kemudian ada feedback baliknya, umpan balik kepada mahasiswa, kelebihan kekurangannya, di sana ada apresiasi juga kepada mahasiswa, gitu. Ya, hendaknya demikian. Nah, ini kalau kita evaluasi di mana ini kita lakukan, begitu. Kemudian juga mendokumentasikan penilaian proses dari hasil belajar mahasiswa secara dapat dipertanggungjawabkan, juga transparan, akuntabel, dan transparansi. Itu seperti itu sekalian. Ini terkait dengan mekanisme penilaian sekalian. Selanjutnya terkait dengan prosedur penilaian, ya. Prosedur penilaian itu mencakup tahap perencanaan, ada kegiatan pemberian tugas atau soal, ada observasi kinerja, pembalian hasil, observasi, dan pemberian nilai akhir, gitu. Itu langkahnya. Dan ini kita sudah lakukan, barangkali mengingatkan kembali, menguatkan kembali bagi kita sebenarnya, ya kan. Bukan berarti kita abai selama ini dari perencanaan, kegiatan, proses pembelajaran, mungkin ada penugasan, individu, kelompok, presentasi dan sebagainya, kemudian observasi sebagai kegiatan, kemudian itu semuanya diberikan, hasilnya dikembalikan kepada mahasiswa, dan pada akhirnya nanti juga ada semacam pemberian nilai akhir. Dan itu semua adalah prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap atau mungkin ada penilaian ulang, seperti itu. Istilahnya ada semacam remedial seperti itu, ya, ada penilaian ulang, ya, gitu. Nah, itulah prosedur sekalian. Selanjutnya sekalian saya ingin sampaikan juga, karena ini bicara di UHAMKA, ya, bagaimana kebijakan, ya, terkait dengan masalah penilaian, begitu. Baik sekalian, kalau kita belajar evaluasi program, sebenarnya evaluasi pembelajaran itu sub atau bagian pada evaluasi program, begitu, ya. Evaluasi pembelajaran, evaluasi perkuliahan, ya, perkuliahan dan pembelajaran adalah bagian atau sub bagian daripada evaluasi program. Jadi rumah besarnya adalah evaluasi program, seperti itu, ya. Nah, itu bagian daripada evaluasi pembelajaran di dalamnya. Nah, terkait dengan UHAMKA, ya kan, ini kalau Bapak Ibu mungkin sudah ikut pelatihan, ya kan, lewat OLU, ya, online learning UHAMKA, ya, dan pembelajaran, apalagi ditekankan sekarang
dari masa pandemi COVID-19, ya, bahkan pembelajarannya full online gitu kan dengan berbagai media, tetapi diutamakan adalah lewat OLU ya. Berdasarkan hasil evaluasi, ya hampir sudah 100% dosen-dosen kita menggunakan dengan OLU ya, di samping berbagai media yang lain. Belum 100%, hampir ya, baru hampir. Evaluasinya demikian. Ya. Nanti kalau memang belum semua, ini menjadi kajian tersendiri, terutama bagi LP3 ya, dengan lembaga LPM-nya, lembaga penyandang mutu, supaya pada dosen kita yang belum maksimal menggunakan OLU dapat diadakan pelatihan-pelatihan tersendiri juga, seperti itu. Nah, ini ada dasarnya sekalian bahwa penyelenggaraan pembelajaran, kemudian juga bagaimana tentang MKB, MBKM, ya, tentang implementasi mereka belajar kamus merdeka. Ini biasanya untuk S1 ya, MBKM ini baca umumnya untuk S1, ya, tidak untuk S2 seperti itu ya programnya. Nah, tapi untuk belajar elektronik gitu ya dalam media, ya, OLU ini menjadi keharusan sekarang. Target kinerja sesuai dengan arahan Sera UHAMKA 2020-2024, khususnya bidang akademik, ya. Tentu saja di sana terkait dengan pembelajaran maksud saya, ya. Kita tentu saja menginginkan bahwa mutu pembelajaran dan lulusan, ya, bagaimana untuk mencapai CPL-nya juga meningkat pelaksanaannya daring selama pandemi. Tapi nanti kita lihat perkembangan kebijakan berikutnya. Yang jelas bahwa kalau full daring memang itu harus ada izin dari kementerian, ya kan. Kalau blended sama dengan hybrid itu tidak mesti izin, ya kan, kepada kementerian, tetapi apa namanya bisa kita lakukan, ya, bisa kita lakukan. Ya, misalnya kalau apa blended itu 60%, ya kan, tatap mukanya atau 40% misalnya dalam jaringan gitu, atau sebaliknya seperti itu. Ya, demikian juga kalau hybrid misalnya hybrid learning, ya kan, bukan misalnya seperti itu. Dan itu bukan satu-satunya juga, tetapi bagaimana bisa juga dengan media-media yang lain, walaupun diberitakan itu sebenarnya. Kemudian juga regulasi berikutnya adalah bahwa untuk saat ini, ya, sesuai dengan kebijakan regulasi dari kementerian bahwa kurikulum-kurikulum yang ada di program studi bagaimana hendaknya juga agar meninjau kembali, ya, bagaimana juga di sana harus ada bukan nuansa ya, pada program studi itu harus menuju kepada kurikulum merdeka, merdeka untuk belajar ya. Yang kita kenal biasanya ada di internal prodi, yaitu ada istilah-istilah 20 SKS dan satu semester dalam prodi dan apa namanya 2 semester di luar prodi seperti itu ya, atau 2 perguruan tinggi. Ini juga terkait dengan peninjauan kurikulum prodi menuju kurikulum merdeka. Nah, saat ini ada beberapa program studi kita yang sudah melakukan ke arah sana sekalian, dan bahkan juga ada program studi yang mendapat hibah-hibah dari kementerian seperti itu. Ya, seperti halnya program studi PGSD, kemudian PEKOM, dan juga PBSI ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang saat ini sudah mendapatkan hibah itu dengan ikhtiar teman-teman di prodi dengan didampingi oleh PLP3 seperti itu, Pak Witolo dan kawan-kawan. Kemudian dari itu semuanya sekalian mengarah kepada peningkatan kualitas pembelajaran, ya, pendidikan dan pengajaran. Nah, karena terkait dengan Resra, Bapak Ibu mungkin ada juga di sini sebagai dosen, sebagai kaprodi, sebagai sekretaris program studi, sebagai penjamu, ya kan, di tingkat gugus di tingkat fakultas atau mungkin unit mutu di program studi. Barangkali mengingatkan kita pada semua untuk coba kita lihat kembali, ya, capaian terkait dengan Resra, ya. Saya ingin sampaikan ini, mengingatkan ya kita, mungkin Bapak Ibu yang ada di program studi, ya tentu saja mungkin sebagai sekretaris atau kaprodi atau mungkin sebagai penjaminan mutu di gugus di fakultas atau mungkin unit mutu, ya, supaya jelas sasaran kerja kita. Saya ingin ingatkan ini terkait dengan bidang akademik ya, Bapak sekalian, bahwa Rensera UHAMKA itu, ya, Rensera UHAMKA tahun 2024 itu ada 37 IKU ya, 37 IKU indikator kerja utama, ya. Kemudian ada 99 indikator kinerja, ya. Ini model mungkin kebetulan almarhum usnanya nih. Kemudian juga 19 sasaran kinerja, ya.
dari 99 IKA, indikator kinerja, terkait dengan fakultas, terkait dengan prodi, itu ada 30 IKA. Ya. 23-nya ada di program studi, dan 7-nya di fakultas. Nah, ini yang saya sampaikan, Bapak sekalian, terkait dengan apa namanya, bidang akademik. Ya. Walaupun intinya Bapak sekalian pada hari ini memang terkait dengan evaluasi penyusunan instrumen pembelajaran ya. Tapi barangkali ada terkaitan dengan ranah ke sana, gitu kan? Ada terkait dengan yang setelah ini maksud saya gitu. Jadi apa namanya berhimpitan terkait dengan yang kita agendakan pada acara ini, yang saya sampaikan pada ini terkait gitu. Oleh karena itu kita saling mengingatkan satu sama lain. Tapi sekalian, peningkatan mutu pendidikan ya kan yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional dan sosial ini ada ya, ada IKA-nya dan program inisiasi dan penanggung jawabnya siapa di fakultas ada program studi. Ya. Misalnya jumlah program studi yang terakreditasi unggul bukan PT. Ya. Ini fasilitasi pencapaian akreditasi unggul, peningkatan rasio dosen dan kelengkapan dokumen. Ini oleh siapa penanggung jawabnya? Prodi dan LPM misalnya gitu. Kemudian juga akreditasi program studi nasional dan berputasi oleh lembaga akreditasi internasional. Ya, apakah lewat AKAS, lewat ASIK, lewat ASIN, UNGE dan sebagainya seperti itu. Nah, ini dua program studi memberikan lembaga internasional berreputasi. Ini Prodi dan LPM. Nah, peningkatan jumlah program studi baru sesuai kebutuhan regulasi sekarang. Seperti itu. Ini juga menjadi tanggung jawab di fakultas. Ini bidang akademik ya. Ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan ya, sasaran kinerja 1. Kemudian ada yang sasaran kinerja 4 yang terkait betul dari 19 sasaran. Ya. Jumlah program studi menggunakan double degree, ya kan? Bagaimana peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri? Ini juga tanggung jawab program studi terkait dengan inovasi pembelajaran, peningkatan mutu dan inovasi pembelajaran dalam sasaran kinerja. Kemudian juga jumlah program studi menyelenggarakan kelas internasional, peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Ada juga di program studi. Jumlah mata kuliah yang bahannya diperkaya dengan hasil-hasil riset. Ada nggak mata kuliahnya yang harus diperkaya dengan hasil riset? Nah, ini juga menjadi tuntutan juga. Nah, ini juga menjadi sisi informasi dan pelatihan. Ini ada pada Kaprodi. Kemudian juga jumlah mata kuliah yang dapat diakses oleh mahasiswa program studi lain. Ya, ini bisa kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta untuk mensukurum kerja pekerja. Ini sekalian terkait dengan sasaran kinerja yang keempat. Kemudian ada sasaran kinerja yang ketujuh tentang peningkatan mutu lulusan. Ya. Nah, rata-rata IPK lulusan bagaimana program diploma? Kita masih punya program diploma, ada kardiovaskuler, ada pajak, ada akuntansi ya, di Fakultas Ekonomi Bisnis, ada di Fakultas Kedokteran. Ya, ada juga di farmasi ya. Rata-rata IPK lulusan sarjana. Nah, kan. Nah, ini berpendampingan dalam bentuk bimbingan akademik ya. Nah, ini rata-rata IPK lulusan dari tagihan juga sekalian. Terkait dengan lulusan mahasiswa lulus tepat waktu misalkan juga bagaimana IPK dan sebagainya, dosennya baik-baik atau nilai dan sebagainya. Jadi ya terkait dengan lulusan bukan berarti kita juga mengabaikan kualitas pembelajaran. Dan IPK lulusan program studi magister dan juga termasuk lulusan diploma memiliki skor TOEFL yang di atas pasangan dan sebagainya, bahkan di S2 juga harus lebih dari itu gitu. Ini dekat dengan mutu lulusan sekalian, dan mutu lulusan tentu saja tadi kita endingnya adalah CPL, capaian apa mutu lulusan tadi ya, terakhir ending pada kegiatan hari ini bagaimana mutu kita juga meningkat pada akhirnya kan begitu. Dan itu nggak lepas ada proses penilaian gitu kan gitu sebelumnya. Lanjut ya, sasaran kinerja terkait dengan peningkatan mutu. Ya, lulusan magister dengan memiliki TOEFL, jumlah lulusan memiliki sertifikat kompetensi. Ya juga persentase penyelesaian kuliah mahasiswa tepat waktu. Nah, ini juga penting. Persentase penyelesaian kuliah tepat waktu sekalian, dan ini nggak lepas dari proses Bapak sekalian, proses pembelajaran. Yang nggak lepas juga dari proses penilaian pada akhirnya. Dan itu sebagai produk evaluasi. Nah, kita berharap mahasiswa juga kita semua lulus tepat waktu. Ya biasanya kategori tepat waktu itu ya paling tidak kalau S1 itu nanti Pak Budi bisa ditanyakan apakah 4 tahun 2 bulan ya untuk S1 misalnya kan,
Kalau S2 mungkin pas 4 semester gitu ya, atau di bawah 4 semester dikategorikan tepat waktu. Ketika akreditasi perguruan tinggi, ini menjadi pertanyaan, sejauh mana mahasiswa lulus tepat waktu gitu kan. Itu menjadi penting ya, ketika ada isian-isian, apalagi dengan akreditasi program studi, ini menjadi penting. Dan ini tentu saja terkait dengan masa lulus tepat waktu, baik S1 maupun S2 atau diploma, ini menjadi penting, dan ini tidak abai juga, nggak lepas dari proses penilaian dan sekalian dalam pembelajaran seperti itu, yang endingnya pada muaranya ke sini gitu. Kemudian yang berikutnya, peningkatan mutu lulusan, ya, presentasi jumlah kuliah mahasiswa sarjana tepat waktu. Kalau tadi kan diploma tepat waktu, sarjana tepat waktu, kemudian yang profesi tepat waktu, yang magisa juga tepat waktu gitu. Ya, bagaimana nanti proses percepatan melibatkan prodi, pembimbing akademik, ya, motivasi mahasiswa. Ini sebenarnya ada tanggung jawab prodi ini. Ya. Sekaligus juga mendampingan penyempurnaan mutu juga di sini, jauh mana ini gitu. Ya. Jadi penting buat sekalian, dan ini tagihannya adalah memang Rensera kita gitu. Rensera UHAMKA 2020-2024. Ya, kemudian peningkatan mutu layanan. Tentu saja ini kepuasan mahasiswa layanan, sarana kuliah dan praktikum, ya kan? Kepuasan mahasiswa dan layanan administrasi seperti itu. Dan memberikan mutu layanan. Itu sekalian yang dapat kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan bukan menambah, artinya memperkaya barangkali bahasanah kita terkait dengan kegiatan workshop pada kali ini, workshop ya, penyusunan instrumen penilaian pembelajaran UHAMKA.